Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Rini Channel Education. Semoga semakin hari semakin bersemangat untuk beredukasi. Masih dalam rangka persiapan ya, seleksi P3K guru. Mudah-mudahan dengan persiapan yang matang, belajar yang cukup, peningkatan kompetensi yang baik, maka kita semua lolos di dalam seleksi P3K ini. Nah, kita akan bahas tentang kemampuan integritas dan juga sosiokultural. Langsung saja kita mulai pada nomor 1. Ketika tergesa-gesa dalam perjalanan menuju kantor, Anda melihat ada kejadian kecelakaan. Yang Anda lakukan adalah A. Menolong dan mengobatinya, B. Menolong kemudian membawa ke rumah sakit, C. Tidak peduli, D. Melihat situasi dan kondisi kemudian tetap melanjutkan perjalanan ke kantor, E. Memberitahu anggota keluarga. Jawaban yang paling tepat adalah melihat situasi dan kondisi kemudian tetap melanjutkan perjalanan ke kantor, karena apapun pekerjaan kantor adalah kewajiban yang utama bagi Bapak dan Ibu. Setelah memastikan ya tentunya situasi dan kondisi ini memungkinkan. 2. Titik-titik merupakan tantangan sekaligus peluang bagi masyarakat Indonesia adalah pengertian dari A. Nilai-nilai budaya, B. Kerusakan sosial, C. Kebudayaan, D. Keberagaman budaya. Jawaban yang benar adalah keberagaman budaya. Keberagaman budaya merupakan tantangan sekaligus peluang bagi masyarakat Indonesia. 3. Atasan Anda hendak memindahkan Anda ke cabang yang sama sekali tidak pernah Anda kunjungi. Padahal Anda adalah karyawan yang sudah lama mengabdi dan berprestasi, dan Anda cukup dekat dengan atasan. A. Menolak dengan halus dan mengusulkan yang lain saja. B. Mencari alasan karena dekat dengan atasan jadi bisa dinegosiasi. C. Bersedia pindah tanpa membantah. D. Mengusulkan karyawan yang lain saja karena Anda merasa senior dan disegani di kantor. E. Berangkat dengan sangat terpaksa. Jawaban yang benar adalah bersedia dipindah tanpa membantah. 4. Pada akhir hari kerja normal, Anda mempunyai suatu pekerjaan yang tak habis-habisnya dan harus selesai tepat waktu. Apa yang Anda lakukan? A. Pulang ke rumah dan menyelesaikan pekerjaan di hari berikutnya. B. Menyelesaikan pekerjaan tetapi meminta uang lembur. C. Menanyakan pimpinan apakah ada uang lemburnya. D. Menyelesaikan pekerjaan dengan harapan memperoleh uang lembur. E. Menyelesaikan pekerjaan tidak peduli ada uang lembur atau tidak. Jawaban yang paling tepat adalah yang E. Dalam suatu rapat pimpinan, ada sejawat yang tidak sependapat dengan usulan saya. A. Dengan senang hati mempertimbangkan pendapat orang tersebut. B. Bersikeras agar usulan saya yang diterima. B. Meninggalkan ruang rapat dan tidak kembali lagi. C. Mempertimbangkan pendapat tersebut dengan melihat siapa orangnya. D. Tetap beranggapan bahwa perbedaan dengan pendapat adalah hal yang lumrah. Jawaban yang benar adalah A. Dengan senang hati mempertimbangkan pendapat orang tersebut. 6. Saya menggunakan kendaraan dinas tanpa pengetahuan kepala kendaraan pada hari libur. Secara tidak sengaja saya menabrakkan kendaraan tersebut. Tindakan saya adalah A. Diam-diam menyimpan kendaraan tersebut karena tidak seorang pegawai pun yang tahu kalau saya yang menggunakannya. B. Membawa kendaraan tersebut ke bengkel, melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan serta menyerahkan segala keputusan kepada pimpinan. C. Mencoba memperbaiki sendiri kendaraan tersebut. D. Melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan dan siap menerima hukuman atau petunjuk dari pimpinan. Nah, ini yang jawaban yang tepat adalah B ya, langsung mencari solusi dengan membawa ke bengkel dan melaporkan kejadiannya kepada pimpinan. Kemudian lanjutnya adalah 7. Dari sekian pegawai di kantor saya merasa beban tugas terberat pada saya dan saya merasa stres karena dikejar-kejar deadline. Respon saya adalah A. Mengerjakan semua tugas dengan senang hati dan berusaha memenuhi target deadline. B. Hanya mengerjakan tugas yang saya senangi. C. Mengkonsumsi obat suplemen agar mendongkrak tenaga saya untuk menyelesaikan semua. D. Mengerjakan semua tugas dengan baik meskipun sangat terbebani.
Mengerjakan semua tugas setengah-setengah saja, yang penting sudah dianggap bertanggung jawab. Jawaban yang benar adalah D, mengerjakan semua tugas dengan baik meskipun sangat terbebani. Tetap ya, mengerjakan dengan baik. 8. Saya ditugaskan pimpinan untuk menjadi notulen dalam rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan. Respon saya adalah A, berusaha menghindari rekan yang membujuk untuk mengetahui hasil keputusan rapat. B, dengan bangga saya akan menceritakan kepada rekan sejawat saya hasil keputusan rapat. C, memberitahukan anggota keluarga tentang hasil keputusan rapat. D, memberitahu sahabat saya di kantor tentang hasil keputusan rapat. E, tidak akan membocorkan hasil keputusan rapat karena bukan wewenang saya. Tentu saja jawaban yang benar adalah yang E ya. Bagi saya, bekerja adalah A, beribadah, B, tugas, C, kewajiban, D, kebutuhan, dan E, mencari uang untuk nafkah. Kemudian 10. Sebagian rekan kerja pulang 20 menit lebih awal dari jadwal seharusnya. Bagaimana dengan Anda? A, karena banyak yang melakukannya, mungkin hal itu tidaklah mengapa. B, banyak yang melakukan sehingga saya pun juga akan melakukannya. C, demi toleransi saya ikut melakukannya. D, saya tidak melakukannya agar dinilai sebagai staf yang rajin oleh atasan. E, saya tetap mengikuti aturan yang berlaku, tetap pulang sesuai jadwal. Jawaban yang benar adalah yang E. Kemampuan sosiokultural. Menurut E.B. Taylor, kebudayaan merupakan A, kemampuan seluruh anggota masyarakat, B, seperangkat peraturan dan norma yang dimiliki bersama oleh anggota masyarakat, C, keseluruhan yang kompleks yang di dalamnya terkandung pengetahuan moral, hukum, adat istiadat yang didapat oleh seseorang. D, hal-hal yang bersangkutan dengan budi akal. E, hal-hal yang bersangkutan dengan tingkah laku. Jawaban yang benar adalah C ya, keseluruhan yang kompleks yang di dalamnya terkandung pengetahuan, moral, hukum, adat istiadat yang didapat oleh seseorang. 12. Yang termasuk dampak negatif akibat keberagaman budaya kecuali A, menimbulkan konflik antar elit dan golongan politik. B, sebagai alat bersatunya masyarakat walau berbeda agama. C, menimbulkan krisis ekonomi dan moneter. D, menimbulkan konflik antar suku bangsa. E, menimbulkan konflik antara yang kaya dan miskin. Ini kecuali ya, jadi sebagai alat bersatunya masyarakat walau berbeda agama. 13. Setiap hari Anda selalu datang paling pagi di kantor. Yang Anda lakukan adalah A, membuat rencana kerja hari itu, mengerjakan pekerjaan yang tertunda kemarin. C, membaca koran. D, ngobrol dengan sesama pegawai. E, menikmati udara pagi di lingkungan taman kantor. Nah, ini mungkin bisa bervariasi ya jawabannya. Menurut saya, orang yang kehilangan kesempatan mengembangkan usahanya lebih disebabkan karena A, bertahan pada cara yang telah ada, B, berpikir mencoba usaha lain, C, menunggu bantuan pihak lain, D, menunda ketika melihat risikonya, E, mundur ketika melihat risikonya. E, hasil kebudayaan berikut yang berupa kebudayaan imaterial adalah candi, gereja, bahasa adat, dan ilmu. Hasil kebudayaan berarti bahasa, adat, dan ilmu ya. Kemudian faktor geografis yang dapat mengilhami pekerjaan budaya adalah ini ya, letak suatu daerah terhadap daerah lain. Faktor geografis ini ya. E, letak sebuah daerah terhadap daerah lain. 17. Dalam proses internalisasi budaya, institusi yang berperan menampilkan pondasi nilai dan norma adalah, nah ini ya, sekolah ya. Kemudian fungsi kebudayaan adalah untuk menghasilkan seni budaya yang
berguna. 19. Kebudayaan kebendaan berupa alat dan teknologi yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk menguasai alam menurut definisi kebudayaan Selo Sumarjan termasuk ke dalam bagian yang dinamakan karya. Kebudayaan kebendaan berupa alat dan teknologi yang dibutuhkan oleh masyarakat, itu karya. 20. Kebudayaan rohaniyah atau immaterial culture merupakan cipta dan rasa. Nah, demikian Bapak dan Ibu, mudah-mudahan bahasan soal ini membantu Bapak dan Ibu lebih siap lagi dalam melaksanakan seleksi ujian P3K guru ya, yang sebentar lagi akan kita laksanakan bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.